Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa ilmiah. Jadi ragam bahasa ilmiah juga disebut ragam ilmiah atau ragam keilmuan. Ragam bahasa yang dianggap layak digunakan dalam pembahasan topik-topik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ragam ini berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah seperti penelitian, seminar, lokakarya, diskusi, dan publikasi ilmiah lainnya. Penggunaan mencakup komunikasi antara sesama ilmuwan, dalam satu bidang ilmu, antara ilmuwan dari berbagai bidang manapun, antara ilmuwan dengan masyarakat luas. Contoh penggunaan ragam ilmiah itu bisa ditemukan dalam jurnal ilmiah. Nah, di dalam jurnal ilmiah ada salah satu jenis publikasi ilmiah yang memuat karya tulisan ilmiah yang disebut artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah sendiri didefinisikan sebagai karya tulis lengkap yang menyajikan tulisan tentang hasil kajian ilmiah, baik yang baru saja dilakukan maupun yang sudah lampau. Jadi di sini kesalahan pemakaian bahasa dalam ragam ilmu. Dalam penggunaan ragam bahasa ilmiah terdapat beberapa aspek yang sering menjadi sumber kesalahan, antara lain dari pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, penetapan ejaan dan tanda baca. Jadi ciri dan sifat ragam bahasa ilmiah itu dibagi menjadi 4, yaitu jelas, tepat, lugas, dan formal. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang jelasnya. Jelas itu ialah isi yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan. Tepat itu, penggunaan kata, istilah, dan kalimat harus sesuai dengan makna yang disampaikan dan konteksnya. Lugas dalam bahasa yang digunakan harus langsung pada pokok permasalahan dan tidak terbelit-belit. Dan selanjutnya adalah formal. Formal itu gaya bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul, jadi mudah dipahami. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak terbelit-belit, struktur paragraf yang teratur, sedangkan kelugasan dan keformalan gaya bahasa, kalimat pasif, kata yang tidak emotif, dan kelugasan yang keformalan juga dapat diwujudkan dengan cara dari cara penggunaan kata ganti orang pertama, seperti kayak saya, kami, atau kita. Nah, penyebutan kegiatan yang dilakukan oleh penulisan sendiri, kata ganti yang dipakai bukan kami atau saya, melainkan penulis. Nah, adapun kata penulis atau peneliti digunakan sesedikit mungkin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri bahasa ragam ilmiah secara lebih rinci lagi. Selain ciri dan sifat utama di atas ragam, bahasa ilmiah juga memiliki ciri-ciri lain yang lebih rinci, seperti cendekia, lugas dan jelas, gagasan sebagai pangkal tolak. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang cendekia, penggunaan bahasa Indonesia yang mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat, kesamaan pengguna kata dengan menerapkan diksi yang tepat, lugas dan jelas. Penggunaan bahasa yang bermakna lugas dan menghindari pengungkapan yang bermakna kias. Bahasa yang digunakan juga harus jelas, kalimat tidak terbelit-belit.
Dan selanjutnya gagasan sebagai pangkal tolak. Nah, pemilihan bentuk kalimat yang digunakan cenderung kalimat pasif, kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Dan formal dan objektif. Jadi keformalan ditunjukkan dengan menggunakan unsur-unsur bahasa, kosakata, bentuk kata, dan bentuk kalimat yang bisa digunakan dalam situasi formal atau resmi. Ciri objektif ragam bahasa ilmiah dapat diwujudkan dengan penggunaan kata dan struktur. Hindari subjektif, emosional seperti kata alangkah, kiranya, harus, wajib, pasti, perlu, dihindari penggunaannya. Dan ringkas padat jika gagasan yang digunakan sudah memadai dengan unsur-unsur bahasa yang terbatas tanpa pemborosan, berarti ciri kepadatan sudah terpenuhi. Nah, ringkas padat itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu konsisten dan penggunaan istilah teknis. Di sini saya akan menjelaskan dengan konsistennya dulu. Jadi unsur-unsur bahasa, ejaan, tanda baca, dan istilah digunakan secara konsisten. Misalnya kata untuk digunakan sebagai pengantar keterangan tujuan, sedangkan kata bagi digunakan sebagai pengantar objek berkepentingan. Penggunaan istilah teknis. Jadi di sini ragam bahasa ilmiah digunakan dalam wacana teknis. Wacana teknis itu digunakan dalam kelompok ilmu tertentu sesuai dengan penggunaan itu. Bahasa ilmiah dilengkapi oleh peristilah teknis. Wacana tertentu dilengkapi dengan istilah-istilah teknis sesuai dengan bidang ilmu yang diungkapkan dalam bidang keuangan. Misal ditemukan istilah-istilah seperti debitur, kreditur, suku bunga, moneter, dan lain-lain. Nah, jadi dari kesimpulan materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ragam bahasa ilmiah, mulai dari pengertian, kesalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, hingga ciri-ciri dan sifat yang khas. Pentingnya bagi siapa saja yang ingin menulis atau berkomunikasi dalam konteks ilmiah agar dapat menyampaikan ide dan hasil penelitian dengan jelas, tepat, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.